bisa bikin alis. Jadi aku paling sisir-sisir aja. Makasih bunda cantik, bunda sayang, bunda cantik. Makasih. Kalau udang beli di mana? Di toko oren. Aku kalau beli yang toko oren, aku bilang di toko oren ya. Dan Mursida. Di toko oren bunda sayang. Ketawanya lebih kali lah. Kencang banget. Siang bunda. Sama itu news. Papinya semalam jam 1 baru nyampe rumah. Terus itunya pagi-pagi udah balik lagi jemput teman-teman di bandara. Ketawanya candu ya. Dia kalau ketawa tuh gak berhenti. Cuma kasih belasan dikit aja. Zainuddin, salam kenal Zainuddin. Mau kemana? Mau JR, tapi nanti malam. Jadi aku mau ke butik aja dulu, biar nggak. Bayangin aku karena musim hujan di sini, jadi sinus aku kambuh, jadi aku kayak sesak sedikit bernafas. Sinus aku sedikit kambuh, jadi kayak bengkak sebelah kanan. Tapi kalau misal walaupun musim hujan tapi akunya nggak panas dalam atau makannya baik, itu tuh dia nggak kambuh sih sebenarnya. Cuman aku kan beberapa hari ini, bunda tahu nggak, kemarin kan nemenin aku itu di BB aku berapa, 27,9 mau 28. Sekarang tahu berapa tadi pagi? Aku nimbang 46,3. Bayangkan 1 kilo lebih dalam 2 hari doang. Karena aku olahraga, terus pas aku olahraga tuh aku makan agak teratur sedikit. Nah kalau aku olahraga itu kan aku kadang sesak nafas, ekstrim gitu kan. Nah itu tuh kalau untuk yang aku makannya agak kurang, itu tuh akan ngaruh ke pernapasan dan akhirnya panas dalam. Gitu sih aku kalau aku ngerasain. Jadi agak sedikit panas dalam, tapi semoga nanti pas nyanyi aman-aman aja. Aku tidur nungguin papi soalnya kan jam berapa, kadang baru tidur gitu. Tinggi berapa kak sepil pensil alis? Aku nggak pernah pakai pensil alis, aku pakai maskara yang udah jelek, yang maskaranya tuh udah nggak bisa dipakai lagi gitu, yang nggak ada isi, jadi tinggal sisir doang. Berapa berat badan? 46,3. Sebenarnya kita kalau kita konsisten, BB itu cepat turun tahu. Walaupun ada yang bilang nggak bisa. Aku aja dulu udah dibilang sama bang, lemak itu udah menjadi daging, jadi agak susah ngeluarnya. Tapi alhamdulillah kalau yakin, pokoknya intinya olahraga aja yang rutin, itu aja intinya.
Kalau olahraganya rutin, insya Allah. Iya, papi agak kurusan ya. Iya, papi diet dan olahraga juga. Jadi sebelum ngerjain kegiatan, abang tuh nge-gym dulu pagi-pagi. Gitu. Ya, sedikit kurus. Pengen lihat kakak lagi main. Kalau pengen sering lihat kakak, follow aja itu, subscribe aja. Tuh ya, subscribe aja, dia sering live kok di situ. Viko Formal Live, sering live. Itu khusus kakak banget. Kalau aku yang terpenting itu maskara. Tuh lihat. Itu yang terpenting dalam diri aku. Agak susah bernafas. Tidur jam 2, jam 3 kita. Udah sembuh alhamdulillah. Gak diapa-apain tangannya alhamdulillah. Emang kayak cuman tergores kali. Mau kemana Mi? Mau ke butik. Habis itu malamnya mau JR. Kadang tuh kasih lihat papi ngurus-ngurus yang kayak gitu tuh. Zainuddin tuh lihat bulu matanya. Mi jam cakep. Oh iya. Ini jam udah lama banget beli tapi baru dipakai. Udah lipstick. Aku maskara cuman merek ini dari dulu sampai sekarang. Maybelline. Biar kita lap dulu. Itu tadi buat biar enggak itu kan, biar lembab. So, aku pakai lipstiknya. Kau mau 3 saya, mau 3 saya, 7 tanggal 14 ini. Mau 3. Ya Allah sih kakak. Kalau lipstick aku cuman Foza, tahan 24 jam. Cuma itu yang aku sekarang suka banget. Ini aja udah mau habis tuh. Udah mau habis. Udah habis malah. Tuh nggak ada lagi. Tuh warna bibirnya cantik kan? Masya Allah. Masya Allah. Lipstiknya Foza Indonesia yang Believe. Yang Inkarat. Tuh cakep banget.
Warnanya cakep banget, gak bohong. Yang Inkarat mana dia tadi? Masya Allah, Ulan Jimla mah cantik banget. Kak, sepi kacamata yang pernah kakak pakai di mana itu? Yang mana sayang? Kacamata yang mana sayang? Jadi terus kita pakai ya waktu di KL itu aku belinya nggak di online, jadi aku nggak online, aku belinya di store, aku belinya jadi aku nggak bisa spill. Kalau misalnya di online aku bisa spillin linknya. Aku belinya di store yang itu. Aku aja nggak bisa loh kurus kayak aku, basi gadis nggak bisa karena makannya udah banyak. Tapi tahan-tahan aja sayang. Karena suami aku nggak suka gendut, misalnya nggak suka lihat kalau aku gendut. Dia nggak bilang tapi kita tahu. Kita tahu, walaupun nggak dibilangin kita tahu. Makanya seorang istri itu dikasih kepekaan. Tinggi badan 152, BB-nya 46. Iya aku 46. BB 46. Udah aku makeupnya gitu doang sih. Kalau aku lagi mau pakai softpen pakai, tapi aku kalau lagi nggak mau. Aku tuh tipe yang nggak pakai alis, tipe yang nggak pakai apa kayak orang tuh yang shimmer itu memang enggak sih. Jadi menyegarkan aja. Nih lipstiknya aku kasih merah sedikit. Ih, terlalu merah jadinya, bentar. Aku tutup lagi dia. Harusnya sedikit aja. Lipstiknya ini, brandnya ini. Poza. Ya Allah, ini aku harus beli lagi nih, ada habis. Tuh. Udah. Merek apa? Foza Indonesia. Tahan 24 jam dan dia nggak itu loh. Nggak nempel di mana-mana, waterproof. Spill bedaknya. Day creamnya aku pakai ini, day cream sekaligus cushion dan ada moisturizernya dalam sini, terus ada itu SPF-nya, jadi aku nggak perlu pakai sunscreen lagi. Iya, nggak apa-apa. Ini aku mau ganti jilbabnya, ini jilbab buat di rumah aja.
gitu. Halo Jepara, kapan single baru? Iya kata abang nanti pas itu aja, pas sudah selesai acara abang ini nanti dikeluarin yang ini. Bukan single terbaru sih, ini udah pernah ada yang nyanyiin tapi ciptaan aku sendiri, cuman dibikinin lebih mellow, lebih slow, jadi beda genre aja. Oke, lebih merah di sebelah kiri deh kalau di kamera. Ini pakai aja day cream ini sayang. Lipstick kakak mana? Ada. Tuh. Face. Siap, bibir kakak. Kok gitu? Kok bisa sakit? Karena gak lagi ditip ini. Dah. Gitu ya. Kakak. Aku nyariin tasbih digital aku dari kemarin, semuanya hilang. Pasti ada yang ketinggalan di tempat Bang Fem kayaknya. 3 bunda, 3 tahunan. Aku pakai ini sayang. Kalau bedak, aku bedak apa aja. Kalau ready MAC, aku pakai MAC. Tapi kalau ready-nya di aku ada SR12, aku pakai SR12. Tapi yang penting aku alas bedaknya ini. Ini alas bedak. Ya ini. Ini tuh cocok semua jenis warna kulit. Makanya aku suka. Ketika aku hitam dia cocok, ketika aku putih dia cocok, jadi kayak menyesuaikan. Ketika aku habis panas-panasan dia juga cocok. Yang hitam kak, yang hitam apa itu? Ketika aku habis gosong cocok. Mau kok dia, mau, kami semua mau. Ini 75.000, aku hampir kurang lebih 3 bulanan baru habis. Karena pakainya cuma dikit-dikit doang, dia buat alas bedak. Karena aku tipe yang tidak suka pakai sunscreen. Tahu nggak kenapa aku nggak suka pakai sunscreen? Jadi aku kalau cari BB, aku cari day cream itu yang ada SPF-nya. Jadi biar sekalian gitu menjaga. Karena aku kalau pakai sunscreen yang sampai 50 itu tuh aku kalau misal ke tempat yang panas banget, ke ladang gitu kan, nggak make up. Nah aku nggak apa-apa pakai itu. Kayak di toko oren ada, di itu juga ada, di TikTok juga ada. Dia tuh ya, aku udah 3 bulan lebih baru mau habis. Ini aku harus order lagi. Sumpah make up tuh tahan, dan dia tuh bukan BB cream yang tebel gitu, bukan sih, tapi dia yang mengcover muka. Misalnya kayak ada flek hitam, dia di covernya. Terus juga dia ada SPF-nya dan ada moisturizer-nya di dalam. Aman banget buat bumil. Aku dari bumil, busui pakai ini. Harganya 75. Kalau lagi nggak diskon dia 75. Merek Beauty Skincare. Ini dia. Ini ya. Aku itu ini ya. Ini dia. Aduh itunya jelek. Tuh. Ini saking sering aku pakai jadi belepotan dia. Bagus banget. Ya.
sakit mata kakak. Ini. Ya Allah gayanya, ya Allah gayanya. Ya Allah gayanya. Kakak tadi main sama siapa? Ini parfum siapa? Bukan parfum. Sini mami bantuin rambut kakak. Ini Ini kasih ini rambut kakak. Biar wangi rambutnya. Sisir mana sisir? ada. Ambil tuh, tolong ambil nak. Tak mau. Kamu mau pakai bulu mata? Ini tak mau. Bulu mata. Wangi loh rambutnya. Ini Mirip papanya. begini. Iya, day creamnya aja dia aman buat Busfi Bumil, serius. Gak bohong aku. Karena aku buktiin sendiri dan aku pakai sendiri ya. Jadi aku berani rekomen karena aku memang pakai sendiri. Mami, kakak mau nonton YouTube. Minta tolong maunya yang di luar aja. Di sini itunya mati loh, wifi-nya. Gak nyambung. Kok nyambung? Ya, tadi kan udah mau mami main. Tolong ya. Tolong bilang. Dia tokonya sama yang ini. Sama lipstick tokonya. Jadi kalau mau order langsung aja dia sama tokonya, bisa sekalian jadi hemat ongkir. Aku pakai glitter itu gak sih? Cobalah biar habis dia daripada nggak dipakai nanti ya. Kenapa lebih kakak mau nonton dia? Ada CO Oren, ada toko Oren ada. Aku pemusik LO aku ngubungin terus dari tadi. Nih ya. Aku jarang banget ini. Aku awal mula dapat endorse awal mulanya. Dikasih sepaket. Nah, aku suka bentuk kacanya dia, lebih mudah gitu. Tapi kalau bedak, aku udah nggak pernah pakai bedak. Aku kurang cocok warnanya. Tapi kalau misal aku lagi malas cari bedak, aku boleh aja. Aku kadang pakai juga. Kakak mau minum. Bukannya minum ada di situ. Nah, Di meja kakak, di meja. kakak mau minum yang ini. Boleh dong, aku juga pakai kadang. Kakak mau ini nih. Gak ada airnya. Coba minta tolong Mawar News. Dia mau botolnya diisi air yang dingin, Yus. Day creamnya ini sayang, Beauty Skincare. Aku bukannya apa ya, kalau aku, ya menurut aku bagus sih yang bedak ini bagus. Cuman aku kurang cocok warna-warnanya, kayak kurang nyatu ke muka. Nah tapi kalau yang MAC aku cocok. Cuman punya aku kacanya pecah, jadi aku jarang berkaca pakai itu. Kalau kacanya aku suka yang 112 nih. Ini copot. Kalau warnanya aku lebih cocok warna ini. Waktu itu aku dikasih dapat. Jadi aku suka pakai kacanya kemana-mana aku bawa buat ngaca.
jadi salah warna ya. Tuh, apa? Tuh, kayak nge-cover banget dia. Halo orang Bangka, apa kabar? Gak nyanyi lagi. Hah, Bunda, aku lagi sesak nafas, Bun. Jadi aku gak nyanyi dulu ya, Bun. Soalnya aku mau JR malam ini. Mau JR, terus besok nyanyi. Terus besok tuh medley 2 lagu aku satuin. Terus tanggal 4-nya aku nyanyi 2 lagu. 2 lagu tapi beda apa namanya? Jam, bukan beda jam sih. Slotnya beda. Doain ya. Semoga sehat lancar. Aku nggak tahu sayang. Anak Kak Viko kemarin, oh udah 3 tahun Bunda. Semoga lancar amin. Iya amin Bunda, mohon doanya ya. Kalau aku merasa takut. Siang. Foza Indonesia. Lipstiknya Foza Indonesia. Amin Bunda bias. Apa nyanyi Indosiar? Belum tahu Bun. Indosiar bukan punya aku. Kalau pas waktunya, pas diundangnya, insya Allah. Kalau jodoh ada kesempatan. Kalau enggak, belum bisa gitu. Undangan kemana? Amin. Aku beli ini di TikTok deh kayaknya, apa di toko oren ya, aku lupa. Manggung di mana? Di gedung apa namanya ya, center apa gitu, gedung center apa gitu, kok aku yang lupa namanya, udah lupa. Boleh tahu nggak Kak Viko KB apa? Aku nggak KB sayang, KB alamiah aja sayang. Anak aku nonton. Itu acaranya Padang Summit Festival tuh acaranya. Cuma nama gedungnya aku lupa apa gitu. Apa gitu nama gedungnya, lupa. Center, ada center gitu. Padang Center apa gitu. Ya, Padang Year Center gitulah. Iya, aku belum pernah KB. Domisili, aku kurang tahu domisili di mana. Kayaknya di Padang deh. Kalau itu cara alaminya, cara KB alam itu sebenarnya gampang, tapi wanti-wanti juga.
Padahal ini mana deh? Follow aja Bunda Viko Foma Live. Aku sering, Sila Beka sering live di situ kok. Di subscribe aja. Kapan ke Bangka Belitung Kak? Akhir Agustus. Kami di Padang juga loh. Oh iya, ada berapa anaknya Mbak? Satu. Bersarung lah. Bersarung apa tuh? KB alami gimana caranya? Harus kompromi suami istri. Biar nggak was-was. Ya harus, kalau kadang gini ya, udah berniat KB alami tiba-tiba dikasih juga nggak apa-apa. Kalau aku bersyukur aja dikasih. Wah, makasih Syahira Fif. Kompromi suami istri. Kompromi suami istri. Dan kalau misalnya sebenarnya sensitif sih ngomongnya sini. Tapi kalau misalnya udah kelepasan, ya udah ada triknya gitu. Kegiatannya apa? Yang pasti yang banyaknya aku ngurusin anak ya. Maksudnya ngikutin anak kemana-mana. Lebih aman bersarung. Bersarung tuh apa sih? Masa nggak paham KB alami? Kirain bener-bener nggak tahan. Marwah belum kayak di Padang. Di mana kalau aku di Lubuk Buaya Padang? Aku di Kuranji. KB Indomaret kah? Enggak dong, alami nggak itu dong. Alami nggak itu dong. Itu juga nggak alami. Itu ada penghalang namanya. Aku nggak yang itu loh. Ini kayak omongannya 25 ke atas ya. Plus. Ngeri-ngeri sedap ngomongnya. Dadah, bahas lain. KB tanggalnya Kak Viko. Yes, itu salah satunya. Lihat tanggal. Tekniknya juga gitu. Ya udah pokoknya tahu lah itu, tahu lah. Atau kalau enggak ya udahlah tahu aja lah gitu. Oke, ini dua keluar dulu nggak usah dijalan kurang etis diomongin. Iya, cuman sebenarnya kalau di sini mama nggak apa-apa. Itu namanya pengalaman dan dalam sebuah apa ya, rumah tangga kan itu nggak ada nggak etis yang kayak gitu. Cuman memang akunya di sini viewersnya ada yang cowok, ada yang anak-anak di bawah umur, jadi agak ngeri-ngeri sedap aku bahasnya. Kak Viko umur berapa? Mau 30 sayang. Nggak ada itu. Ini Viko yang kemarin. Iya Bunda. Ya Allah, dari tadi labnya kok bahas-bahasan sama beginian. Iya, tapi baru sih kita. Tinggal di mana sekarang Kak? Di Padang. Ini warna apa ya? Aku aja nggak tahu nama warna. Kayak ABG aja. Yang paling penting itu, kalau aku merasa sekarang nikmatin. Makanya berasa mungkin ya orang yang lihatnya orang lihatnya seger apa gitu.
aku nikmatin aja. Kalau dulu kan aku agak sedikit banyak kepikiran. Di Padang, Sumatera Barat, aku ngilu pas lihat, kalau lihat itu agak ngeri-ngeri, sedap aku. Tapi itu bukan jadi acuan kita takut melahirkan. Kayak aku juga, aku kalau orang lihat itu bisa bilang kayak trauma deh kayaknya dia melahirkan. Tapi jujur nggak ada, alhamdulillah nggak ada sama sekali traumanya. Karena itu adalah rasa sakit yang saat itu sangat-sangat tidak bisa dipungkiri dan dikatakan. Karena memang asam lambung itu ketika udah naik kan emang susah untuk terkontrol. Nah tapi lama kelamaan itu tuh hilang dia rasanya. Waktu itu pun hilang, apalagi pas udah melahirkan, hilang dia rasa sakitnya tuh. Iya katanya lebih sakit kalau di itu apa induksi, tapi nggak apa-apa lah, itu kan pengalaman itu ilmu yang sangat berharga. Setidaknya aku udah dapat ilmu dari situ. Aku malah bersyukur loh. Enggak juga. Ini aku mau jelasin ke semuanya ya. Sebenarnya banyak uang itu relatif. Kenapa? Sebanyak-banyaknya uang, kalau kita tidak bersyukur dan bahagia, itu berasa kurang aja. Tapi kalau misalnya kita merasa, ya udah deh. Ketika lagi nggak ada uang pun, kalau kita ya udahlah nikmatin aja. Jadi berasa kayak raya gitu. Waktu lahiran normal apa SC, ujung-ujungnya aku SC. Tapi aku lahiran semuanya di induksi, jadi cepet lahirannya. Iya. Dan teman aku juga ada yang induksi sampai 3 kali induksi dari satu. Tapi nggak mempan sama kalau kita ada pembukaannya, dia bilang nggak ada rasa, nggak ada sakit. Jadi kalau dibilang, jadi gini ya. Kalau dibilang induksi sama tidak induksi, ketika normal itu lebih sakit ketika diinduksi. Tapi tidak bisa memungkinkan juga rasa sakitnya itu tidak bisa diminimalisir. Misalnya nggak bisa kita pikir, sakitnya cuma seperti ini sih, nggak bisa itu. Karena manusia beda-beda rasa sakitnya. Teman aku dibilang, masa sih Viko sakit, kok aku 3 kali nggak ada sakitnya katanya. Jadinya nggak ada pembukaan juga, jadinya di operasi langsung. Dari pembukaan 2 itu dia nggak buka-buka, operasi dia biar malam insya Allah. Salam kenal Madura, halo Madura. Besok sampai jam berapa? Aku malam pembukaan. Suara bakal. Iya, vlognya udah keluar belum ya, Mas? Soalnya aku udah posting. Tinggal abang yang memonetisasinya. Suka kakak ngomong sama Wonyus sih. Kalau dia ngomong sama siapapun kayak gitu, alhamdulillah. Sama Missnya juga gitu. Ke Jakarta kapan Mi? Mungkin setelah ada, ini kan ada acara papi, ada acara lagi habis ini. Nah mungkin setelah itu. Anaknya alhamdulillah udah 1, baru 1. Viko orang Bugis kah? Kalau dibilang orang Bugis, aku sebenarnya
bukan orang Bugis, tapi aku keturunan Bugis. Dan aku suka adat-adat Bugis juga, aku suka. Kapan pulang ke Bangka, Kak? Kapan ya pulang ke Bangka? Habis Agustus. Bang Fuma sunya pembukaan enggak? Hari kedua. Kuranji. Kita PK ya, coba kita PK. Kita cari yang bisa bahasa nggak? Bisa bahasa nggak? Maksudnya bisa bahasa nggak? Gimana ceritanya? Kalau di Jakarta aja Zainul Kumpul, insya Allah. Sekarang kakak sekolah ya, jadi nggak bebas kemana-mana. Iya, tapi aku nikmatin itu semua, serius. Tahu nggak, aku yang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali semenjak dia sekolah, di situ ada berapa kosakata aku yang bertambah bahasa Inggrisnya. Dan kenapa aku pengen lebih ke tuh bisa pakai bahasa Inggris? Karena aku pengen pas dia udah gedenya, dia menjadi mentor aku, asik. Nggak, dia jadi guide aku, misalnya kan, semoga ada rezeki. Maksudnya bisa bahasa Bugis nggak? Oh, Bugis. Agak-agak rebah, baju-baju sih. Gitu doang bisanya. Tapi kalau orang ngomong ada sedikit yang bisa gitu. Agustus nonton pawai, Kak. Pengennya gitu sih, berharapnya gitu. Pak Sunya mana, Dek? Terjabun. Kak nyanyi, aku lagi hemat suara dulu ya. Kita humming aja. Bunda Faizan. Ya udah bisa deh ikut. Insya Allah kalau ada waktu, ada tempat dan pas momennya, Insya Allah. Udah berapa tahun nih kakak? Jalan 5 nih kak. Kayak gitu. Zeno diundang nggak? Tanya lah kak. Insya Allah semua diundang. Fiku Masya Allah. Masya Allah, ubin musola. Lonjong dong aku. Mau hater nggak apa-apa, mau hirtur, mau retur nggak apa-apa. Ibu Viko, halo Daniel. Aku mau tarik napas karena tanggal 4 itu aku nyanyi lagu yang ada voice-nya. Jadi aku takut kayak nyampe nggak ya gitu. Jadi kayak hemat. Kalau tanggal 3 itu lumayan ada yang, aku tuh karena tipe yang dis vokalnya tuh tidak kuat ya. Karena mungkin penyebab dari sakit aku kah atau apakah. Jadi aku tuh, dan tipe suaraku memang serak, jadi mudah serak. Jadi aku lebih mementingkan untuk hemat suara aja.
Hai Bunda. Kalau aku kebaca aku jawab ya Bun, tapi kalau aku nggak kebaca maaf ya. Kalau dipancing jangan dimakan umpannya. Belum tahu Bun. Mama Vika sama dari halo Riau. Amin amin, mohon doanya ya Bun. Kalau dulu aku tuh alhamdulillah waktu aku sebelum nikah habis DA lah, itu kan job tuh aku hampir kurang lebih tiap hari, dan itu misalnya kayak di Palembang, di Bangkanya gitu, kayak beda kota dulu, alhamdulillah gitu. Tapi suara aku masih aman karena mungkin sakitnya belum parah ya. Nah sekarang tuh kayak berasa nggak sanggup deh aku kalau nyanyi itu sampai setiap hari. Apalagi dengan nada-nada yang lumayan tinggi misalnya gitu, agak menguras tenaga. Karena udah tua, karena aku udah tua Bun. Kenapa makin tua makin kayak anak kecil, ya Allah. Iya suaraku serak-serak, emang kadang serak. Kadang suaraku tuh kan tipe emang serak, tapi kadang emang serak banget. Kalau dulu aku sanggup, kalau sekarang agak ngeri. Kalau biasanya mengenai kami enggak sih, tapi napas lebih flong karena dia kan ada daging yang numpuk di sini. Tuh aku tuh kalau diginiin gatel banget sebelah sininya. Serius nih ya, misal aku coret sebelah sini, kayak gatel sebelah kirinya. Jadi kayak aku menyenggol dia gitu. Lebih kemana? Karena pakai filter lebih cantik, makanya aku pakai filternya. Lebih ke lagi nonton, aku bentar lagi off ya. Aku mau memaksimalkan sehari sejam aku menyapa bestie di TikTok. Aku bisa dari aku ngefans sama Viko dari dulu karena Zainun teman Viko, dan makanya aku tanya, aku bukan haters ya katanya. Assalamualaikum Viko. Waalaikumsalam. Sini kalau dibiarin bahaya loh. Iya. Enggak, karena nggak ada fashion guru kan. Hai lokal teng. Masih muda deh ya, atau tua itu bunda-bunda Vivo. Kalau bunda-bunda Vivo family itu umurnya aja tua, tapi hatinya muda dan best. Suara mereka lucu banget. Iya, kadang aku aja gergetan kalau ngedit vlog-vlog dia, itu aku mau ketawa aja. Ada dua vlog tuh yang udah aku post, tinggal papi yang monetisasi mau publiknya. Bentar bro. Om Pipa Alayum gambreng kan. Kapan adiknya lebih kali itu, amin, semoga aja ya. Sebenarnya jujur ya, aku tuh udah pengen hamil dan melahirkan waktu aku belum diet. Kadang kan aku diet tuh lumayan ya ekstrim, 20 lebih kiloan. Itu aku berasa kayak aku melahirkan aja lagi satu kali lagi gitu. Maksudnya dalam waktu yang dekat aja gitu. Jadi pas gede kan udah punya 2, tapi Allah belum mengizinkan. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk diet aja lah. Kalau dikasih pas diet nggak apa-apa juga. Seneng banget aku kalau dikasih. Tahu-taunya si kakak
Home pimpa, iya itulah. Itulah bun. Mau lihat dia home pimpa nggak? Iya, kalau dapat anak cowok apalagi, masya Allah langsung. Tapi cowok-cowok sama aja sih. Tapi memang aku berharapnya cowok. Biar aku suka, aku lihat anak sepasang tuh aku emang suka. Dia main umpet. Sembunyi. Aku lagi kemana kakak? Ada. Wah, just lihat. Sembunyi. Masuklah dia sini. Om pimpa katanya. Itu lagi main home pimpa Aleum gambreng. Kita di sini, aduh, bersapa-sapa aja ya, nggak nyanyi ya. Ada, dia lagi main. Kalau mau melahirkan cepat Mi ada pahamnya, nanti aku bilangin, tapi aku tidak tahu no. Kalau menurut aku gini ya bun ya, lahiran cepat, hamil cepat, itu kan kadang ada sih teknik-teknik orang, memang ada dan cocok buat orang itu. Tapi kadang juga enggak. Sama halnya seperti ketika orang bilang sakit melahirkan, tapi ada yang biasa aja, sakit ya sakit, tapi yang sakitnya biasa aja. Ada yang memang udah nggak tertahan lagi. Ada yang memang ya banyak gitu. Kalau aku mikirnya gitu sih, lebih ke apa ya? Karena aku waktu aku hamil itu aku semua yang dikasih mertua aku ituin biar cepet melahirkannya, biar nggak sakit gitu, kayak gitu. Tapi kan kadang nggak cocok sama kita. Kayak promil juga, dulu aku promil ini itu kan kadang nggak cocok gitu. Emang gitu sih, jadi aku sekarang ya udah terima aja gitu. Kalau misal udah dikasih, Bismillah. Tapi thank you masukannya atau ilmunya. Halo Belitung. Iya. Nanti yang kedua nggak sakit. Amin. Amin. Dia sembunyi kesini, dia sembunyinya. Gak semua yang cocok di orang bisa cocok di kita, begitu juga. Iya bener. Nah makanya aku kalau kompromi, aku selalu kompromi, ini menurut aku ya gitu. Belum tentu cocok di kalian. Kayak aku kan udah keliling promil. Ternyata udah ke dokter Jakarta, udah lumayan jauh juga nyari dokter. Ternyata cocoknya di Padang, deket gitu. Dan rumah sakitnya nggak yang rumah sakit yang
cabang-cabang luar gitu-gitu loh. Nah makanya kadang oh gitu ya, rahasia Allah gitu, karena hanya Allah yang dapat ngasih yang pas ke kita gitu. Tinggal waktunya aja gitu. Bener gak sih? Iya, tapi aku berusaha insya Allah. Ini pengalaman aja. Enak mereka sudah apa tuh? Siapa? Itu suara kakak lebih sama Manius, bener banget. Iya. Makanya kayak madu itu kan, aku kan ikhtiarnya salah satu madu tuh. Nah aku berusahain, ayo bismillah minum madu ini insya Allah gitu. Tapi kan belum tahu juga di orangnya, tapi insya Allah dia akan memberikan kesehatan, walaupun itu tidak bikin dia promilnya cepat, tapi akan ada kesehatan dia yang baik ketika dia pakai itu gitu. Kayak pakai jilbab lah, ada yang cocok pakai jilbab kayak gini misalnya, ada yang nggak cocok jilbab yang kayak gitu lah. Bener nggak sih? Cocok-cocokan. Ayo lo, dapat kak. Berapa lagi? Udah sejam belum? Ayo 2 menit lagi. Ini kalau nggak salah aku belinya ini harganya cuma 28.000 lagi diskon. Ini kalau nggak salah, bahannya enak banget. Kalau nggak salah ya, apa aku lupa. Abang mana kok selalu sendirian? Abang kerja sayang. Masa suami istri. Kalau misal mau lihat itu aku sama abang atau aku sama Lebika atau itu subscribe channel YT Fomal Hozamel atau Viko Fomal Life. Nah di situ khusus kami. Kalau hal-hal kayak gini suami aku kerja, jadi dia nggak fokus live gini. Kerja, kalau suami aku nggak kerja gimana kita? Licin ya Mingga. Nanti aku mau beli ini nggak bisa. Nanti aku mau hunting sama bunda-bunda nggak bisa dong. Kalau aku nggak ada duit. Nah kecuali yang orang misalnya kayak cari duitnya di sini kayak gitu. Kan banyak tuh selebgram cari duit di sini ya sampai 24 jam di handphone. Kalau suami aku beda kerjaannya. Nggak dibilang pengangguran. Udah pernah suami aku dibilang pengangguran gara-gara live aja terus kerjaannya. Tapi alhamdulillah donatur semua orang. Maksudnya donatur beberapa orang gitu. Jadi harus kerja keras bagai kuda. Makanya aku sebagai istri cuma bisa doain yang terbaik, diberi sehat, berkah gitu. Kami aja waktu aku jujur ya, waktu PDKT sama abang tuh nggak yang video call 24 jam, nggak pernah. Video call aja nggak pernah. Kalau khusus yang video callan gini itu nggak pernah kami. Video call itu misalnya cuma nanya, kamu di mana dek gitu. Oh iya di sini nih, gitu doang. Habis itu oh udah makan belum, paling nggak pernah lebih dari setengah jam. Nah makanya setelah berkeluarga aku tidak merasa itu ada yang berubah. Ngerti nggak?
Kan ketika suami sibuk nanti effortnya ketika pacaran aja, effortnya ketika deket aja, belum dapat aja. Enggak, karena aku memang udah merasakan itu dari aku deket sama abang. Kalau chat emang bisa dijadikan abang tuh, kalau dia pegang handphone dia pasti chat kita. Malah greget kok nggak sering-sering barengan. Dan kita memutuskan untuk adalah sesuatu komitmen kita yang berbeda dari waktu baru menikah sama pas sudah punya anak. Karena anak butuh pendamping orang tua. Jujur ya, aku tuh nggak pernah minta lebih dari abang nggak pernah minta lebih dari aku. Tapi kita saling memahami. Kayak misalnya, oh kayaknya abang butuh ini deh. Peka aja, sama-sama peka gitu. Yes, saling melengkapi. Amin. Masya Allah. Dia sembunyi. Sama news. Sembunyi. Kakak. Dia sembunyi, habis itu dia keluar untuk nunjukin dia yang nyari Wonyus. Padahal dia yang lagi dicariin. Ada-ada aja sih Labeka. Masya Allah Bunda Sri Mulyani, makasih. Ketemu katanya. Oh makasih Nani. Rida kerja Bunda Rina. Ao. Ayo Sakira nih, ayo sayang. Pandri mana nggak tahu Bun. Ayo Nabila Syakira. Iya, alhamdulillah dapat kado. Upi mana? Mana Upi? Aku taunya Novi, Ompi. Taunya Ompi, Oma Upi. Suara dia bagus yuk di SMA. Lum samilah. Ya Allah. Aneh apa tuh? Aneh pada yang nanya kok Kak Vika mana Vika tahu laporan ini tuh ke Vika. Ya aku kadang nggak tahu apalagi gosip, aku tuh nggak pernah itu gosip. Masih main FTV enggak. Terakhir aku ditawarin bulan habis ulang tahun Labeka kedua tahun. Itu terakhir aku ditawarin. Kurang sehat Bun. Kak Viko Fandi itu emang orang kaya. Kaya itu kan relatif sayang. Ketika dia bersyukur menikmatinya, dia pasti kaya. Karena kaya itu adalah suatu yang cukup menurut aku. Suatu yang lebih gitu. Ketika kita bersyukurnya lebih, berarti ya kaya kita. Oh, apa sayang? Dah. Tapi kalau kita banyak duit pun, mau kaya raya duitnya banyak pun di mata orang, kalau kita nggak bersyukur, merasa kurang, pasti itu miskin. Miskin itu kan kekurangan kita berasa. Lagi. Mau pakai apa? Hansaplast. Nanti kita beli ya. Oh, coklat banget. Coba. Oh,
Oh. Spill dietnya udah sering aku sapel sayang. Olahraga, makan teratur. Spill dietnya mu. Apa tuh? Sengaja itu berubah banget dari tadi berapa dia syuting cover. Ya Allah telah SS muka boneka. Turun berapa kilo Viko? 20. Nanti Bali nggak ada, kita coba lihat. Ya Allah, bisa-bisanya cucu dari Cucu. coba cucu Oma bilang. Cucu mama, cucu Omi. Cucu busu. Mama busu. Mama busu. Nggak busu. Kok gitu? Nggak mau ya kayak gitu, apa tuh? Cucu. Apa tuh nggak boleh kayak gitu main-main. Kan ada Wanyus minta tolong lah sama Nyonyus. Dari minta surplus ke minta cucu, emang anak tuh. Halo Bang Kasatan. Kurang lebih kalau dibilang turun, itu aku udah ada di fase yang jauh banget. Tapi yang pas aku udah ekstrim diet tuh 22-an kilo. 22 itu. 20 lah. Yang udah ekstrim banget aku diet, 20 baru. Belum ada kita panggilan, kita masih lama. KFK. Aku memang TV-nya itu makan puasa sampai setengah hari. Dan jam 6 malam itu aku udah berhenti makan. Kalau memang aku lapar, itu aku tidak menyentuh yang namanya nasi pas di malam, di sore. Makannya ya paling gado-gado, yang rebus. Itu pas diet ekstrim ya. Pokoknya waktu aku berat yang gede tuh, itu aku malu loh lihat badan aku. Jadi muka aku aja melas. Mau di make up gimana pun, aku melas rasanya. Tapi aku bersyukur udah pernah merasakan badan gemuk. Karena dulu aku susah gemuk. 20 kiloan tuh 1 bulan 4, 5, 6, 7 bulan 7 minggu kurang lebih ya 7 minggu. Itu yang ekstrim banget ya, yang ekstrim banget sampai abang tuh bilang aku candu olahraga. Itu aku mengangkat beban 45 menit, sepedaan 45 menit, kadang sepedaan bisa lebih. Enggak, ya boleh. Duh, gampang banget buang. Yang paling penting itu aku benar-benar coklat sih. Yang nggak aku sentuh itu coklat. Yang manis dan berminyak nggak aku sentuh selama aku diet. Mau orang rayu gimana pun, benar-benar aku konsisten banget. Tapi jujur ya, pas di fase aku ekstrim itu badan aku berasa enak banget, walaupun masih gemuk, tapi enak banget. Tidur aku nyenyak. Habis itu juga, oh iya, habis itu jauhin tidur siang kalau mau diet. Dari aku ya, ini aku ya, nggak tahu orang lain. Jauhin tidur siang. Kalau lapar-lapar sedikit tahan aja. Viko sampai berat berapa kilo?
Aku pernah malu, nggak mau nimbang, nggak mau kasih tahu orang, gara-gara aku pernah ada di fase, bentar, ada nggak ya fotonya, aku lihat. Aku foto aja, aku malu waktu itu loh, saking gemuknya. Saking gemuknya dikani. Nggak ada lagi. Ya susah diet tepungnya. Iya, berarti makan malam. Iya, jelek kalau gendut apalagi. Iya. Aku masih diet kakak dari BB67 sekarang 52 tapi mah orang tambah tua. Oh iya. Ya kalau menurut aku diet yang bikin, kalau aku ya dari akunya, diet yang biar tidak terasa kayak tua itu bener-bener olahraga sayang ya, sama pola makannya sehat. Aku itu makannya sekarang aku nggak sehat lagi nih makannya. Dulu pedas itu aku tidak ada, terus pagi sampai sore itu aku selalu makan sayur. Halo, di Padang sayang. Nggak ada aku minum obat diet. Jadi cuman fitnya, ketika aku lagi nggak fitnya, saya lagi lemesnya, aku doping aku madu herbal. Itu doang sih. Aku tuh emang sampai dibilang abang candu. Karena aku ada di fase, jujur ya, ini aku jujur aja. Waktu aku hamil, itu kan aku ada di berat aku tuh waktu hamil 67. Berat aku 67. Pas aku menyusui itu naik sampai 70 berapa gitu. 72 entah 71 gitu. Berarti naik 4 kiloan ya, 4 kilo 5 kiloan. Nah, pernah dinyanyi di Aceh? Nggak pernah aku nyanyi di Aceh. Nah, pas 72 kilo, bayangin pendek aku 152 dengan berat 72. Emang separah itu loh badan aku, jelek kali lah. Kalau misal nggak sampai 72 nggak apa-apa, 65 tuh masih aman lah, 65 masih aman lah gitu. Nah, pas aku ekstrim banget, itu aku 45 kilo turunnya. Berarti 27 kilo dong turun. Ke 45 kilo. Jadi 27 kilo dong aku turunnya. Itu yang ekstrim ya. Tapi yang kayak yang 7 kilo tuh aku berangsur-angsur aja. Mulai ekstrimnya itu pas aku 20 kilo. 20 kilo itu udah parah banget. Nah sekarang aku naik lagi 2 kilo, 3 kilo, tapi masih aman lah naik-naik gitu. Dari 45 naik 2 kilo. Masih aman sih menurut aku. Makanya aku kalau apa-apa, karena aku tahu suami aku nggak suka badan aku gendut, jadi berusaha untuk itu. Aku nggak sakit hati dibilang orang jelek, gendut, bantet, nggak sakit hati. Tapi pas suami aku bilang, padahal suami itu nggak bilang nyakitin, nggak, cuma bilang kayaknya kamu harus diet deh sedikit gitu dia bilang. Langsung aku kayak ini harus diet nih gitu.
7 minggu jatuhnya ya. Ngena banget. Awalnya kan gimana aku mau diet, kata saya gitu. Aku aja lagi menyusui LBK gitu kan, dulu masih lama-lama kan. Aku mau nyanyi lagi. Ya udah, kalau kamu mau nyanyi kamu harus diet. Gak bisa kamu pakai baju butik, katanya. Oke, kita langsung diet. Nah, ketika aku nggak diet, di otak aku kan suami aku nggak suka aku gemuk, suami aku nggak suka aku. Mita, ada yang mau ngundang Kak Aceh? Boleh banget, aku pengen banget Kak Aceh. Boleh chat di bio, aku kontak yang di bio ya bun, atau DM aja. Terus kayak menusuk ya kalau suami kita yang bilang, walaupun itu nggak, kata-katanya nggak menyakitkan kayak orang-orang, tapi kayak aku harus diet, aku harus diet gitu. Sampai pernah Labeka sakit perut gara-gara aku diet. Pas baru-baru diet, dia yang sakit perut karena ASI aku kurang kan waktu itu. Bukan kurang sih, ASI aku mungkin karena aku kurang makannya, jadi dia sakit perut, masuk angin dia. Gitu ceritanya. Tapi lama-lama ya udahlah, aku nanti aja lah diet pas dia udah selesai ASI. Pas dia udah selesai ASI langsung aku ekstrim banget dietnya. Wah, lari-lari setiap hari. Keringat itu udah kayak nangis gitu. Halo Bunda Umi, apa kabar? Gak tahu aku Bunda sayang, Bunda baby, aku gak tahu merek. Kita nggak tahu sayang, ngapain kamu ngurusin orang? Mau dia udah nikah atau belum? Kita doain yang baik, nggak perlu kita nyeritain orang. Udahlah, kurang-kurangin kayak gitu. Kalau dulu ya udahlah, kalau sekarang perbaikilah. Salam dari Palembang. Tanya cara dietnya. Nih aku jelasin sekali lagi. Cara dietnya, kalau untuk minggu pertama itu kamu usahakan makan telur 2 di sarapan. Ya, makan telur 2 yang putihnya aja di sarapan. Itu minggu pertama ya, rutinin. Habis itu di siangnya kamu usahain makan nasi itu 5 sendok. Lebih lah, bisa lebih. Kalau untuk minggu pertama, untuk baru-baru tambahin lah 7 sendok. Nah, tapi lauknya digedein, kayak proteinnya digedein, kayak ikannya atau sayurnya digedein biar kenyang. Itu minggu pertama tuh. Tapi usahain tetap di sorenya nggak usah makan nasi. Tapi kalau untuk baru-baru nggak apa-apa, makan nasi aja dulu. Tapi nggak usah banyak ya nasinya. Nasi itu nggak gula banyak loh, itu yang bikin gemuk. Nasi putih. Nah, habis itu minggu kedua dinaikin. Minggu kedua makan telurnya 1 aja putih. Nggak makan tuh, banyakin minum aja. Nggak makan tuh sampai jam 1, jam 2 baru makan, jam 1-an lah. Makan nasinya sedikit 5 sendok, lauknya dibanyakin. Nah, malamnya atau sorenya jam 6 itu usahain tidak makan yang namanya nasi ya. Sayur boleh, gado-gado boleh. Di minggu ketiga itu usahain nggak makan sampai jam 1, jam 2. Dan nasinya, kalau aku, dan nasinya itu aku kurangin jadi 3 sendok doang buat ngelumur ke nikmat aja ke dalam perut. Sambalnya aku usahain tidak berminyak, tidak yang bikin gemuk, lemak gitu-gitu, enggak. Nah, habis itu di sore harinya itu aku memang cuman makan buah. Di minggu keempat kayak gitu terus menerus. Tapi jangan lupa olahraganya. Kalau mau cepat olahraganya ya, ngangkat beban 45 menit,
sepedaan 45 menit. Gimana coba? Dalam 7 minggu doang. Aku aja kayak, aku pas udah ada di gong 45, aku gini loh. Akhirnya aku bisa makan coklat gitu. Sampai ada di fase itu. Masya Allah, akhirnya aku bisa makan coklat lagi. Oke, kita ke KL, kita makan coklat yang paling enak di KL gitu. Gitu. Tapi kok dia bang, dah yuk. Abang apa yuk tuh? Al Aceh, Jamila. Jadi nggak usah lah bingung-bingung. Aku udah ada di fase 72 kilo. 72 kilo. Cantik Jamila. Oh iya, Jamila tun cantik bahasa Arab. Kirain nama Jamila. Diet gagal terus itu yang terjadi ke aku. Ketika nggak konsisten itu akan gagal. Bayangin suami aku itu tidak ada orang yang tinggal sama dia atau yang bareng sama dia itu bisa kurus. Itu sudah diklaim. Karena apa? Karena abang itu dia selalu minta temenin. Abang tuh selalu minta temenin makan. Dan cobain ini gitu. Makanya Adit juga jadi gendut. Nah aku waktu aku memang niat diet aku temenin. Tapi aku gak makan. Karena emang konsisten itu yang susah. Aku off dulu ya, makasih. Aku mau ke butik. Bye bye. Assalamualaikum.